Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arya Gunawan dengan NPM 235000179. Di sini hadirnya saya untuk menjelaskan tentang pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi dan skala pH. pH tanah adalah tingkat keasaman atau kebasahan suatu benda yang diukur dengan skala pH antara 0 hingga 14. Skala pH ini digunakan untuk mengukur derajat keasaman suatu benda dengan nilai pH yang lebih rendah, menunjukkan tingkat keasaman yang lebih tinggi, dan nilai pH yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kebasahan yang lebih tinggi. Jadi simpelnya gini, pH yang netral itu adalah 7. Jika pH di bawah 7, itu menunjukkan bahwa pH kondisi tanah tersebut adalah asam. Jika nilai pH-nya di atas 7, itu menunjukkan bahwa kondisi tanah itu adalah basa. Seperti itu. Lalu selanjutnya, pengaruh pH terhadap kesuburan dan ketersediaan nutrisi. pH tanah mempengaruhi kesuburan dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Tanah yang memiliki pH yang sesuai untuk tanaman dapat menyediakan nutrisi yang diperlukan secara optimal. Tentu saja, jika pH tanah terlalu asam, tanaman tidak dapat memanfaatkan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang diperlukan untuk pertumbuhan. Sebaliknya, pH yang terlalu basa dapat membuat nutrisi seperti besi menjadi tidak tersedia. Oke, lanjut. Pentingnya pengukuran pH tanah. Nah, pengukuran pH tanah sangat penting dalam budidaya tanaman. Dengan mengetahui pH tanah, petani dapat menentukan langkah-langkah perbaikan untuk mendapatkan pH yang sesuai untuk tanaman yang akan ditanam ataupun yang sudah ditanam. Barangkali petani lupa atau tidak melakukan pengukuran pH tanah, lalu dengan sembrono atau dengan kepercayaannya, ia menanam suatu varietas di suatu tanah tanpa memperhatikan pH tanahnya tersebut. Tentu saja, jika tanaman yang ditanam tidak sesuai dengan kondisi pH tanahnya, tanaman tidak akan mendapatkan nutrisi seperti yang sudah dijelaskan tadi, nutrisi yang seharusnya mereka dapatkan. Nah, di situ mereka harus melakukan penanggulangan atau perbaikan. Seperti misal, jika pH tanah terlalu rendah, mereka harus menanggapi atau dengan menaburkan sulfur belerang ke tanah. Lalu jika tanah terlalu basah, mereka harus mengaplikasikan kapur ke permukaan tanah untuk membuat pH tanah menjadi netral kembali. Nah, pengukuran pH tanah juga membantu dalam menentukan ketersediaan nutrisi yang optimal bagi tanaman, serta dapat mengantisipasi masalah yang dapat timbul dari pH yang tidak sesuai. Lalu selanjutnya, pentingnya pH dalam pertanian. pH tanah mempengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh pada suatu lahan. Tanah dengan pH yang sesuai untuk suatu jenis tanaman dapat menyediakan nutrisi yang diperlukan secara optimal. Jika pH tanah terlalu asam, tanaman tidak akan dapat memanfaatkan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang diperlukan untuk pertumbuhan. Sebaliknya, pH yang terlalu basa dapat membuat nutrisi seperti besi menjadi tidak tersedia. Nah, lalu selanjutnya, dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Perubahan pH tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman. Jika pH tanah tidak sesuai untuk suatu jenis tanaman, maka tanaman tersebut tidak dapat memanfaatkan nutrisi yang diperlukan secara optimal, yang dapat mengganggu pertumbuhan dan hasil tanaman. Oleh karena itu, penting untuk memantau dan mengatur pH tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman yang akan ditanam. Nah, jadi seminimalnya ya punya alat ukur pH tanah satu lah di rumah untuk memantau kondisi lahan yang kalian punya. Nah, lalu
hubungan antara pH dengan kesuburan. pH tanah memengaruhi kesuburan tanah. Tentu saja, tanah dengan pH yang sesuai untuk suatu jenis tanaman dapat menyediakan nutrisi yang diperlukan secara optimal. Jika pH tanah terlalu asam, tanaman tidak dapat memanfaatkan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Jika tanah terlalu basah, maka nutrisi seperti besi menjadi tidak tersedia. Karena itu penting untuk memantau dan mengatur pH tanah agar sesuai dengan kebutuhan tanaman yang akan ditanam. Nah, selanjutnya hubungan antara pH dan kejenuhan basa atau KB. Hubungan antara pH dan kejenuhan basa pada tanah umumnya bersifat positif, yakni semakin tinggi pH tanah maka KB tanah juga semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, nilai pH tanah yang netral sangat mendukung tingginya nilai kejenuhan basa. Tanah dengan pH rendah umumnya mempunyai kejenuhan basa rendah, sedangkan tanah dengan pH tinggi mempunyai kejenuhan basa yang tinggi. Nah, lanjut. Unsur hara yang penting bagi tanaman. Unsur hara yang penting bagi tanaman dapat digolongkan menjadi dua bagian besar, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar, sedangkan unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan bervariasi tergantung jenis tanaman. Di antaranya, unsur hara makro meliputi seperti unsur nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, dan klor. Lalu unsur hara mikronya meliputi besi, mangan, tembaga, seng, boron, lalu molibdenum. Nah, meskipun disebut unsur hara mikro, tentu saja unsur ini merupakan elemen yang penting untuk menyokong kehidupan dan pertumbuhan tanaman. Jika saja salah satu di antara kedua unsur hara ini, antara unsur hara makro dan mikro, tidak terdapat atau tanaman tidak mendapatkannya, maka tanaman dan tumbuhan itu tidak akan bertumbuh kembang dengan baik tentunya. Lanjut, macam-macam unsur hara esensial. Tanaman memerlukan unsur hara yang lengkap agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas. Unsur hara yang digolongkan tanaman dapat digolongkan menjadi dua bagian besar, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro yang tadi sudah dijelaskan. Lalu selanjutnya ini adalah cara untuk pengambilan sampel dan pengujian pH. Pengambilan sampel. Sampel tanah harus diambil dengan cara yang tepat untuk menghindari kontaminasi. Biasanya pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan alat seperti graf atau corong yang dapat mengumpulkan material tanah secara efektif. Sampel harus diambil dengan lapisan tanah yang sesuai dan dalam jumlah yang cukup untuk analisis. Nah, saya juga kemarin pernah untuk melakukan praktikum pengambilan sampel tanah. Memang untuk pengambilan sampel tanah itu harus dengan teliti. Jika terlalu rendah, takutnya itu dapat terkontaminasi dengan unsur-unsur yang tidak sesuai lah, unsur-unsur yang mengganggu seperti sampah atau yang lainnya. Jadi untuk mendapatkan sampel yang benar-benar bagus untuk penelitian, maka kedalaman tanah juga harus diperhatikan seperti itu. Nah, ini adalah penggunaan alat pH meter. Seperti yang dilihat di gambar nomor 2, itu adalah contoh dari alat pH meter yang pernah saya gunakan untuk praktikum. Nah, jadi langkah-langkahnya adalah bersihkan ujung elektrosoil pH meter dan masukkan ke dalam tanah dengan hati-hati. Pastikan ujung elektroda mencapai kedalaman yang diinginkan. Baca nilai pH.
Tunggu beberapa saat hingga pH stabil, baca dan catat nilai pH yang ditunjukkan oleh alat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu cara untuk menggunakan pH meter. Sebenarnya simple sih. Oke, lanjut aja. Strategi peningkatan pH, KB, dan ketersediaan unsur hara. Nah, strategi yang pertama adalah menggunakan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Jadi di poin pertama, pemupukan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dapat membantu memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman. Hal ini dapat dilakukan dengan memantau kandungan unsur hara tanaman dan memberikan pupuk yang mengandung unsur hara yang diperlukan. Contohnya, untuk tanaman kacang-kacangan yang dapat mengikat nitrogen dari udara, kebutuhan pupuk nitrogen dapat dikurangi secara signifikan, seperti itu. Lalu, praktik-praktik konservasi tanah. Oke. Praktik konservasi tanah seperti penggunaan kompos, pupuk hijau, dan sisa panen dapat membantu meningkatkan pH dan ketersediaan unsur hara tanah. Kompos misalnya dapat meningkatkan kandungan bahan organik tanah yang dapat mempengaruhi pH dan ketersediaan unsur hara. Selain itu, praktik-praktik konservasi tanah juga dapat membantu mengurangi erosi dan degradasi tanah serta meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan. Oke, mungkin itu yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada kesalahan atau kekurangan ya. Apalagi kebelibetan saya dalam berbicara itu mohon dimaklumi karena saya juga sedang belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.